Assalamualaikum, bersama saya Tony, dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan mereview itel IT2320, sebuah feature phone yang memiliki tombol controller musik, seolah mengisyaratkan bahwa ponsel ini merupakan ponsel musik. Dan dengan harganya yang cuma 100 ribuan aja, apakah ponsel ini bisa menjadi alternatif untuk Nokia 5310 2020 yang harganya 500 ribuan? Kesan pertama ketika saya pegang HP ini terasa sangat plastik banget, terlebih dengan warna hitam glossy di bagian depan dan belakangnya, walaupun pada back covernya bertekstur. Pada awalnya saya kurang sreg dengan feel-nya, tapi lama-kelamaan saya bisa menerimanya. Biasanya sebuah feature phone akan terasa berat jika memiliki baterai berkapasitas besar seperti Diso 300. Namun karena baterai ponsel ini cuma 1900 mAh, jadi bobotnya nggak berat-berat amat. Namun menurut saya masih terasa mantap dan solid ketika dipegang. Tidak ada bunyi-bunyian aneh dari bodi plastik ponsel ini yang berarti memiliki kepresisian yang baik dari bodi plastiknya. Overall dari sisi bodinya, untuk harga 100 ribuan, ponsel ini cukup baik. Saya cukup suka feel mengetik dengan keypad di HP ini. Posisi keypadnya pas, dan ketika dipegang, saya tidak merasakan sudut-sudut yang tajam dari bodi plastik ponsel ini, alias cukup nyaman di tangan. Semua tombol bisa dijangkau dengan jempol dengan mudah, dan tidak ada tombol yang membuat jempol kita sedikit sakit ketika coba meraihnya dan menekan tombolnya. Satu hal yang cukup layak diapresiasi dari ponsel murah ini. Namun yang kurang saya suka adalah finishing glossy dari tombolnya. Ketika kita akan ngetik dengan ponsel ini, kadang tombolnya beradu dengan kuku kita, terlebih kalau kuku kita panjang. Dan karena tombol ponsel ini glossy, dan kuku kita bukan bagian tubuh yang kesat, maka rasanya kurang mantap aja. Nggak terasa kesat, kayak gampang slip. Walaupun sangat jarang kita typo karena hal ini, tapi tetap aja feel-nya kurang mantap. Tapi beda cerita dengan tombol navigasinya, terutama tombol navigasi atas. Karena bagian atas dari tombol navigasi atasnya mepet dengan tombol play pause music, dan lingkaran tombol navigasinya cukup kecil, nggak jarang ketika kita ingin menekan tombol navigasi atas, malah akan kepencet tombol musik ataupun tombol menu yang ada logo senternya. Tombol navigasi atas lebih enak ditekan dengan kuku karena memiliki permukaan yang kecil, tapi kadang slip karena cincin tombol navigasinya juga kecil. Tapi untuk tombol lain yang mepet dengan tombol navigasi musik seperti tombol kontak dan menu, masih cukup enak ketika ditekan, dan ketika kita menekannya juga jarang banget tertekan tombol musiknya. Tampilan antarmuka ponsel ini menurut saya cukup baik, nggak kerasa seperti HP Cina seperti pada HP-HP Strawberry. Menu-menunya pun cukup simpel. Dari kiri atas ada kontak, pesan, catatan panggilan, multimedia, Opera Mini, setelan, tambahan, radio, dan iZone. Pada menu iZone ini ada bermacam game dan aplikasi Facebook hingga aplikasi CallCare yang saya nggak tahu untuk apa karena akan mengakses Opera Mini untuk membukanya. Sebagai sebuah feature phone, fungsi utama ponsel ini adalah untuk SMS dan teleponan. Satu hal yang saya suka dengan fitur SMS pada ponsel ini adalah pada ponsel ini ada settingan T9 Predictive Text dengan bahasa Indonesia yang sangat jarang saya jumpai di feature phone lokal lainnya. Sayangnya, walaupun wajar kalau nggak semua kata bisa diprediksi dengan baik, namun ada kata-kata yang menurut saya kata-kata dasar dan kemungkinan akan sering kita pakai, tapi nggak bisa terprediksi dengan baik. Misalnya kata goreng, papa, dan minum. Hal ini mungkin nggak akan menjadi masalah untuk sebagian orang, tapi jika kalian sering menggunakan kata-kata ini, mungkin menonaktifkan predictive text akan lebih baik. Tampilan di menu SMS-nya mengingatkan saya ke HP fitur lokal lainnya, yaitu Diso 300, di mana menu-menunya bisa diakses secara horizontal. Sedangkan untuk telepon, posisi mikrofon HP ini ada di antara tombol 4 dan 7, beda dengan fitur phone biasanya yang ada di bagian bawah. Untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya masih cukup baik. Ini adalah suara ketika kita menelepon ke ponsel itel IT2320. Ponsel ini hanya dibekali dengan jaringan 2G, dan speakerphone-nya ada di bagian belakang ponsel. ST123 ini adalah telepon ke itel IT2320. Ini adalah suara ketika kita telepon dengan HP itel ini yang mic-nya ada di antara angka 4 dan 7. ST123 ini adalah telepon dengan itel IT2320. Ponsel ini dibekali dengan sebuah kamera yang menurut saya hanya sebagai pelengkap, dengan resolusi maksimalnya VGA. Hasilnya cukup ngeblur, dan ya hanya pelengkap aja. Nggak usah berharap lebih. Sedangkan untuk resolusi perekamannya maksimal 240 x 320 pixel saja.
Untuk hiburan, ponsel ini dibekali dengan radio yang bisa diakses secara wireless alias tanpa perlu mencolokkan jack audio. Fitur radionya cukup standar aja seperti fitur radio di HP lokal lainnya, seperti kemampuan untuk merekam siaran radionya sehingga bisa didengarkan secara offline. Selain radio, ponsel ini juga dibekali dengan MP3 player dengan dukungan slot SD hingga 32 GB. Dan yang membuatnya cukup spesial adalah adanya 3 tombol tambahan yang didedikasikan untuk pemutar musik, yaitu tombol play, back, dan next yang ada tepat di bawah layar. Pertanyaan yang ada di benak saya ketika melihat tombol musik ini adalah, apakah tombol ini sefungsional pada Nokia 5310 2020? Dalam tes yang saya lakukan, tombol ini bisa bekerja dengan baik ketika kita ada di pemutar musiknya, ataupun ketika kita sudah keluar ke bagian home. Dan ketika layar home mati, pas kita mau play atau pause musik, dengan menekan tombol play, layar akan menyala, baru tombol ini bisa digunakan. Jadi kita harus menekan 2 kali. Hal ini sama seperti pada Nokia 5310 2020. Namun yang membedakan adalah ketika keypad terkunci, tombol musik nggak berfungsi sama sekali. Sedangkan jika di Nokia 5310 2020 masih bisa. Ketika kita ada di halaman pemutar musiknya, ketiga tombol tersebut memiliki fungsi yang sama seperti tombol tengah dan tombol navigasinya. Tombol tengah untuk play dan pause, sedangkan tombol navigasi kiri dan kanan untuk back dan next. Jadi menurut saya ketiga tombol tambahan untuk pemutar musik ini hanyalah sebuah gimmick dan enggak terlalu bermanfaat selama saya pakai ponsel ini. Selain itu, entah kenapa di ponsel saya, tombol musik bagian kirinya enggak sekliki 2 tombol lainnya, walaupun masih bisa digunakan dengan baik. Ketidakhadiran tombol dedikasi volume juga membuat ponsel ini nggak bisa menjadi pesaing Nokia 5310 2020 dalam hal kemudahan untuk mengakses musiknya. Hal ini cukup bisa dimaklumi karena emang ponsel ini nggak di-branding sebagai ponsel musik dan harganya cuma kurang lebih sepertiganya aja. Ketiga tombol musik ini juga masih berfungsi pada menu radio, di mana kita bisa mengubah stasiun radio selanjutnya dengan menekan tombol next atau back. Untuk fitur-fitur pemutar musik pada ponsel ini, menurut saya cukup baik namun standar aja. Pada pemutar musiknya, kalian bisa menyeting equalizer mulai dari equalizer reguler, klasik, theater, jazz, hingga rock. Namun tidak ada settingan equalizer manual. Kalian juga bisa mempairingnya dengan Bluetooth headset, yang ketika saya coba, bisa saya pairing dengan AirPods saya. Namun entah mengapa suaranya nggak keluar di AirPods saya. Hal yang saya suka dari ponsel ini adalah ukurannya yang kecil dan feel ketika mengetiknya cukup baik. Dan walaupun bodinya terbuat dari plastik glossy, namun karena di bagian back covernya ada tekstur, jadinya nggak terlalu licin ketika digunakan. Kehadiran 3 tombol navigasi musik pada awalnya saya kira akan mempermudah dalam bernavigasi ketika kita mendengarkan musik, seperti pada Nokia 5310 2020. Namun setelah saya tes, nggak sefungsional pada ponsel Nokia. Jadi jangan terlalu berharap banyak dengan ketiga tombol ini. Overall, ponsel ini lebih cocok digunakan untuk alat komunikasi dasar, yaitu telepon dan SMS. Sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.